Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada yawma 'idil adha 'adamu sa'iril islam wa syurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Tiada kata ucapan yang paling indah seindah mutiara di dasar lautan, setinggi-tingginya bintang di langit, melainkan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kelapangan, kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Adha. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah, dicurahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sidang sholat Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini, pada saat ini, semua masyarakat Islam, orang Islam di seluruh penjuru dunia, dari kota hingga desa, semuanya merayakan hari besar Islam, melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, dan dilanjutkan dengan melaksanakan kurban dengan menyembelih seekor hewan kurban. Hadirin hamba Allah sidang sholat Idul Adha yang berbahagia. Pertanyaannya, sampai di manakah kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran, satu penjelasan dalam sebuah firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya aku telah memberimu nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar berupa telaga Al-Kautsar.
Telaga Al-Kautsar merupakan satu nikmat, satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut kepada umatnya, dan mudah-mudahan itu termasuk kita. Telaga Al-Kautsar merupakan suatu bengawan, suatu kolam yang berada di dalam surga, sehingga para sahabat pun pernah bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang akan mandi di telaga Kautsar tersebut?" Rasulullah menjawab, "Ikhwani." "Siapakah ikhwani itu ya Rasulullah? Apakah termasuk kami?" Kata Rasulullah, "Antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Ikhwani amanu falaula lam yarani." Ikhwani itu merupakan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, juga percaya kepada saya sebagai utusan Allah. Ia yang akan mandi di telaga Kautsar, yaitu orang yang beriman meskipun ia tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Orang yang beriman meskipun ia tidak pernah bersamaku, tapi mereka percaya kepadaku sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah sedang sholat Aidil Adha yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu setelah kita mensyukuri nikmat Allah yang selanjutnya memberikan satu perintah, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat karena Tuhan kamu. Laksanakanlah sholat, kerjakanlah sholat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dan selanjutnya wanhar, berkorbanlah dengan cara menyembelih seekor hewan korban. Sholat adalah merupakan suatu dasar, suatu pokok dari segala amalan. Pertama-tama yang dihisab, yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalan. Akan tetapi jika sholatnya rusak, maka akan tertolak segala amalan. Ini sholatnya yang rusak. Bagaimana kalau kita yang tidak pernah sholat? Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hamba Allah sedang sholat Jumat. Berkorban merupakan suatu amalan, suatu pekerjaan yang sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sekarang ini tadi diumumkan oleh panitia bahwa di masjid ini sudah ada yang berkorban sapi berikut kambing. Menurut informasi, di seluruh Al Intan ini orang yang berkorban sekitar berjumlah 15 ekor kambing, 3 ekor lembu, dan 1 ekor kerbau. Dari Al Intan sampai ke Kering Musara. Alhamdulillah, pada tahun ini sangat banyak di kampung kita yang melaksanakan kurban. Itu merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua bagi yang melaksanakan. Hadirin hamba Allah sidang sholat Jumat, sidang sholat Aidil Adha yang berbahagia. Kurban merupakan satu amalan yang sangat besar dan kurban yang dapat menyelamatkan seseorang yang melaksanakannya, yakni pada hari kiamat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ala ughiyatu minal a'mali munjiyat tunji sahibiha min syarri dunya wa syarril akhirah. Ingatlah bahwasanya kurban itu merupakan suatu amalan
suatu pekerjaan yang dapat menyelamatkan pemiliknya yang melaksanakan korban tersebut daripada keburukan dunia juga keburukan akhirat. Ini terbukti bahwa melaksanakan korban, menyembelih seekor hewan korban merupakan suatu amalan yang sangat besar di sisi Allah dan dapat menyelamatkan kepada yang berkorban di hari kiamat. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya ketika hari kiamat manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka hewan korban tersebut berdiri tegak di atas pekuburan seseorang tersebut. Maka apabila orang tersebut dibangkitkan dari kuburnya, ia bertanya, "Man anta, siapakah kamu?" Kata orang tersebut, "Saya adalah hewan korban kamu yang dikorbankan dulu di dunia," kata hewan korban. "Karena tidak pernah aku lihat sebelumnya hewan yang seindah kamu," kata orang tersebut, "bertanduk emas, berbulu emas, bermata permata," yaitu matanya seperti permata. Ini merupakan satu hewan yang sangat indah. Tidak pernah aku lihat sebelumnya di dunia hewan seindah kamu. Maka kata hewan tersebut, dipersilakan naik kepada orang itu, "Naiklah engkau ke atas punggungku." Pada suatu itu manusia akan dikumpulkan di suatu padang mahsyar yang melewati lintasan Shiratal Mustaqim. Maka siapa yang berkorban, maka ia akan punya tunggangan, yaitu akan mengangkasa melintasi Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim dengan berkecepatan seperti pandangan mata. Jadi hewan tersebut mengangkasa, terbang melintasi Shiratal Mustaqim, kecepatannya sejauh mata kita memandang, itulah kecepatannya. Maka beruntunglah bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki, kemurahan rezeki oleh Allah, serta melaksanakan kurban dengan menyembelih seekor hewan kurban. Tentunya itu semua tidak lepas dari awal tadi, yaitu yang pertama harus sholat. Karena semua amalan intinya adalah di sholat. Setelah sholatnya baik, bagus, maka segala amalan yang lain akan ikut bagus. Hadirin hamba Allah sidang sholat Idul Adha yang terbahagia. Di dalam satu riwayat, Sayyidina Ali berkata, "Barang siapa keluar dari rumahnya hendak membeli seekor hewan kurban dengan cara berjalan ataupun naik kereta ataupun naik mobil, maka setiap langkahnya, setiap putaran roda keretanya ataupun mobilnya, maka dicatat oleh Allah, oleh malaikat menjadi 10 kebaikan. Satu langkah, satu putaran roda kereta maupun mobil dicatat oleh Allah menjadi 10 kebaikan, dan dihapuskan kepada orang tersebut 10 keburukan. Apabila kita berbuat satu keburukan, satu kejelekan, dihapus oleh Allah satu keburukan dan dinaikkan pangkat derajatnya 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila berbicara, bercakap, berbincang-bincang, tawar menawar hewan korban tersebut, maka ucapan kita, ucapan orang yang membeli hewan korban tersebut dianggap oleh Allah yaitu bagaikan bertasbih. Maka kalau kita beli hewan korban agak nyicir sedikit, agak gimana itu, agak tawar menawarnya agak lama-lama sedikit supaya tasbihnya lebih banyak.
tenang supaya tasbihnya lebih banyak. Itu kira-kira. Jadi tawar menawarnya itu agak berlama-lama sedikit supaya tasbihnya, ya, ucapan kita, perkataan kita dianggap tasbihnya bertambah banyak dengan menawarnya seekor hewan kurban tersebut. Dan apabila dibayar hewan kurban tersebut, ya, kita keluarkan uang kita membayar hewan tersebut, setiap rupiahnya dicatat oleh Allah menjadi 700 kebaikan. Setiap rupiah yang kita hitung, yang kita keluarkan, dicatat oleh Allah menjadi 700 kebaikan. Dan selanjutnya apabila hewan tersebut diletakkan di atas tanah, hendak disembelih, maka setiap tetesan darah yang mengalir ke tanah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 orang malaikat. Satu tetesan darah dari hewan yang disembelih itu maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 orang malaikat. Oh Pak Ustaz, tadi waktu disembelih enggak netes, muncrat mansur bahasanya, ya, yaitu mancur, muncrat. Wah, sebanyak itu pula lah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat. Satu tetes menjadi 10 orang malaikat. Hadirin hamba Allah, sidang sholat Idul Adha yang berbahagia. Demikianlah pada khutbah yang singkat ini, karena sebentar lagi kita bersama mungkin ada salah satu di tempat yang akan melaksanakan kurban, maka sunat khutbah hari raya Idul Adha tidak boleh diperpanjang. Mungkin satu ayat yang perlu dijelaskan. Yang pertama, apabila kita diberi nikmat mau bersyukur, dan yang kedua melaksanakan sholat dengan baik. Yang ketiga, apabila kita diberi kelapangan rezeki, maka hendaknya kita mau berkorban dengan menyembelih seekor hewan kurban. Mungkin kalau ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah, mungkin kalau ada salah dan hilangnya itu kebodohan atau kelemahan dari saya sendiri. Dengan demikian saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan wallahu ila muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.